Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu, para sahabat Al-Aqsa sekalian yang dirahmati oleh Allah. Pada sore hari ini kita melanjutkan serial Parenting Maqdisiyah yang kali ini juga dibersamai oleh Ustadz Muhammad Fawzil Azim. Kita akan melanjutkan perbincangan yang sudah kita lakukan beberapa pertemuan yang lalu, khususnya tentang bagaimana menjaga fitrah anak-anak kita agar bukan hanya kita bersama di dunia ini, tapi insya Allah kita berharap, kita berjuang, kita berikhtiar untuk tetap bersama-sama dengan sekeluarga kita semua, anak-anak kita semua, insya Allah di surganya Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sore ini Ustadz Fazil kita membahas agar anak tak kehilangan arah. Ini apa yang dimaksud dengan sebentar sebelum bicara ini Ustadz. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah sehat, dan mudah-mudahan kita semua selain sehat jasmani, Allah karuniakan kepada kita taufik dan hidayah fil Islam. Amin. Alhamdulillah. Ustaz, tentang kehilangan arah. Iya. Pernah kalau tidak salah beberapa hari yang lalu Ustadz Fawzil juga mengisi di forum yang lain tentang apa? Judulnya mirip ya, salah arah. Ini kehilangan arah, salah arah. Ini apa maksudnya dan apa bedanya ini Ustaz? Iya. Kalau salah itu kan kita mengarah dengan niat yang baik, kita sudah berusaha melangkah tapi keliru jalannya, ya. Tapi kalau kehilangan, nah persoalannya adalah salah itu bukan berarti ringan, itu ya, bukan berarti ringan. Persoalannya adalah kadang orang tua mengatakan anak kehilangan arah, padahal dikasih saja belum. Karena itu mari kita pahami dulu. Ini tampaknya sederhana seperti pelajaran bahasa Indonesia tingkat dasar. Tetapi hal yang sederhana ini ketika tidak kita pahami, akhirnya kita tidak mengetahui masalahnya. Kita menyangka masalah itu pada anak-anak kita yang masih SD ataukah yang sudah remaja atau yang sudah lebih tua lagi umurnya, padahal masalahnya adalah pada kita. Nah, sebagainya begitu. Nah, mari kita bincang kembali. Disebut kehilangan itu jika sebelumnya dia telah mempunyai. Kita punya, katakanlah bunga ini. Kemudian yang dipunyai itu lalu tidak ada. Bahkan padahal ini bukan sesuatu yang habis. Maksudnya begini, kalau saya makan, katakanlah makan siang, satu piring saya makan sampai habis, itu bukan hilang, karena sudah habis. Memang sudah kita nikmati semua, sudah kita ambil semua. Nah, ini sesuatu yang tidak habis atau tidak lekang oleh waktu, masa berlakunya tidak ada batasnya, lalu tiba-tiba, atau bukan tiba-tiba sebenarnya, lalu itu tidak ada pada kita, itulah yang disebut sebagai hilang. Sesuatu yang semula ada, kemudian tidak ada lagi padanya, padahal sesuatu itu sebenarnya masih ada, itulah hilang. Di mana tadi? Tidak ada pada kita. Tidak ada pada kita. Orang kehilangan agama bukan berarti hak agama itu sudah tidak ada lagi, tapi itu tidak ada dalam dirinya. Pertanyaannya adalah kenapa? Apa sebabnya? Apa yang menyebabkan itu bisa hilang? Nah, ini yang kita perlu berusaha untuk mencermati. Ini Ustaz ya, kalau tadi kan contohnya barang, makanan, kacamata tuh hilang kita bisa lihat dengan jelas ya. Tapi kalau arah yang hilang ini. Nah, maka itu kita perlu menelusur terlebih dahulu. Benarkah anak-anak itu kehilangan arah, ataukah kita yang belum memberi arah? Kita belum membangun orientasi hidup mereka. Loh lah kok kita mengatakan anak-anak ini gimana sih? Sudah besar tapi kok nggak tahu apa yang harus dilakukan. Loh, kita ini sudah ngasih apa belum gitu? Atau jangan-jangan kita ini merasa sudah memberikan, tetapi anak tidak merasa itu berharga. Jadi sebab sesuatu itu mudah hilang adalah salah satunya, atau yang paling awal ialah
karena seseorang itu menganggap bahwa hal itu mungkin benda, mungkin keyakinan dianggap tidak berharga, lalu hilang. Kalau kita menganggap sesuatu itu tidak berharga, kita letakkan begitu saja, kita tidak memiliki penjagaan, nah maka itu akan mudah hilang. Dan ini satu di antaranya perannya pada orang tua nih, karena kan yang kalau itu yang memberikan Masya orang tua. Allah, kalau kita perhatikan dalam seluruh hadis mengenai fitrah yang menunjuk kepada siapa yang bertanggung jawab terhadap perubahan atau hilangnya atau rusaknya sehingga fitrahnya tidak salim, tidak selamat, tidak sehat, maka senantiasa yang disebutkan, yang ditunjuk adalah orang tua. Iya. Walaupun nanti ada yang lebih spesifik lagi dalam kasus siapakah orang tua yang disebut mandul itu, yakni orang tua yang tidak dapat orang tua yang mempunyai banyak anak sementara anaknya itu tidak memberi manfaat apapun kepada kedua orang tuanya setelah tiada. Ini dalam hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Muhammad SAW bertanya kepada para sahabat mengenai siapa orang tua yang mandul, dan para sahabat mengatakan orang yang tidak mempunyai anak. Dan Rasulullah Muhammad SAW menunjukkan hal yang berbeda, bahwa orang tua yang mandul ialah seorang laki-laki. Nah, laki-laki. Ini orang tua, tetapi lebih spesifik lagi ditunjuk seorang laki-laki. Artinya bahwa meskipun kedua orang tua itu bertanggung jawab, kuncinya ada pada laki-laki ini, yakni bapaknya. Seorang laki-laki yang tidak dapat memberikan apapun kepada anaknya. Maknanya bukan nafkah material. Karena kalau nafkah material itu kan sesuai dengan kemampuan. Orang yang kaya dia memberikan banyak, orang yang fakir, orang yang miskin tentu akan berbeda. Akan tetapi ada hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh seorang ayah. Nah, disebut tidak dapat memberikan apapun kepada anaknya karena dia tidak memberikan hak-hak anak, tidak memenuhi apa-apa yang menjadi kewajibannya. Di titik itulah kita menjadi paham kenapa durhakanya orang tua, kedurhakaan orang tua kepada anak. Jadi bukan hanya anak pada orang tua gitu. Ada juga kedurhakaan orang tua kepada anak. Itu sebutannya uququl aba lil abna. Aba ya, iya. Bapak ya. Walaupun maksudnya adalah kedua orang tua. Kok bukan uququl aba wal ummahat lil abna gitu ya. Iya. Nah, tapi ini kok maksudnya orang tua, tapi kok yang ditunjuk itu akarnya pada bapak itu. Nah, lalu di dalam lanjutan hadis itu, dalam hadis riwayat Muslim itu, Rasulullah Muhammad SAW bertanya, siapakah orang yang perkasa itu? Nah, para sahabat radhiyallahu anhum radhiyallahu mengatakan orang yang orang yang mengalahkan orang yang tidak terkalahkan saat dia bergulat. Maka kata Rasulullah Muhammad SAW, laisa bidzalik, walakinnahu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bukan demikian, tetapi orang yang perkasa itu ialah orang yang dapat mengendalikan dirinya ketika sedang marah. Nah, marah itu kan kondisi yang sangat khusus, yakni kondisi ketika kita kehilangan kewarasan kita. Nah, kehilangan kendali. Dalam tanda petik, kehilangan kendali itu wajar ketika marah. Bukan berarti menganggap enteng ya. Maknanya ialah jika dalam kondisi marah kita kehilangan kendali saja, menyebabkan anak-anak kita, na'udzubillahi min dzalik, tidak memberi manfaat apapun bagi kedua orang tuanya setelah tiada, apatah lagi kalau orang tua itu kemudian tidak dapat mengendalikan diri ketika dia sedang asyik dengan hobinya, ketika dia sedang menyukai apa yang jadi passionnya, dia mendahulukan kongko-kongkonya dan lain-lain. Nah, di titik itu maka akhirnya menjadi wajar ketika sesuatu itu disampaikan sambil lalu kepada anak, akhirnya anak itu tidak memiliki penjagaan yang kuat, tidak memiliki penjagaan kuat terhadap arah. Itu kalau diberikan. Itu kalau diberikan. Sekali lagi itu kalau diberikan. Masalahnya adalah banyak yang tidak memberikan, merasa sudah memberikan. Ini termasuk yang disebut mandul tadi, Ustaz ya. Orang tua yang tidak memberikan arah ini. Ini konsekuensinya. Konsekuensinya. Iya, bahwa ketika dia merasa memberikan arah,
Tapi ketika arah itu disampaikan oleh orang tua kepada anak, dalam kondisi di mana membuat anak merasa bahwa keyakinan inilah yang bikin saya bermasalah. Arahnya inilah, padahal enggak, ya. Kan kadang-kadang orang tua itu ya sebagaimana sebagian manusia memfeta kompli istrinya, memfeta kompli orang lain dengan alasan hal-hal yang luhur. Contohnya, suatu saat saya dulu belum nikah. Saya selesai ngisi kegiatan di Masjid Al-Ikhlas di Samirono, itu wilayah Yogyakarta. Bulan Ramadan. Saya keluar dari gang ditabrak. Biiznillah yang nabrak ini tidak seagama dengan saya. Lalu begitu nabrak dia mengatakan, sabar mas, ini bulan Ramadan. Saya kemudian mengatakan bahwa kamu nggak berhak mengatakan begitu. Ini saya. Ini kan menggunakan ungkapan-ungkapan mulia, kalimat yang hak, tapi dimaksudkan untuk sesuatu yang batil. Saya bilang jangankan marah, perang di bulan Ramadan saja ada. Nah, saya bukan mau mengajak bertengkar gitu ya. Tapi setelah dia mengatakan, setelah berbincang lebih jauh, saya sampaikan kepadanya, jangan mempermainkan istilah agama jika itu bukan agama. Nah, agama kita sendiri aja nggak boleh ya kita. Iya. Apalagi ini orang lain. Nah, seperti itu juga rasanya. Kalau misalnya ada seorang bapak atau seorang emak, ketika dia sedang marah, kamu tuh jadi anak durhaka yang taat pada orang tua. Ini perintah agama. Anak jadi ilfil sama agama. Agama ini menjadi pembenaran terhadap kesewenang-wenangan, seolah-olah demikian. Nah, pada titik itulah akhirnya anak merasa bahwa nilai-nilai itu, kita belum berbicara arah ya. Karena walaupun nilai itu harusnya dari arah hidup itu harusnya dari nilai-nilai ini, dia masih tidak berharga sehingga mudah hilang. Atau dia merasa iya memang bagus, tapi karena tidak betul-betul merasa penting, akhirnya penjagaannya lemah sehingga mudah hilang juga. Nah, itu masih mending. Ada yang lebih buruk lagi. Orang tua menganggap anaknya kehilangan arah, padahal sebenarnya bukan hilang. Lah wong memang anaknya itu yang membuangnya. Kenapa anak membuangnya? Salah satunya adalah karena dia jengkel atau bahkan muak. Ini dia jengkelnya pada bapaknya, jengkelnya pada orang tuanya, tetapi akhirnya dia alihkan, dia melihat bahwa nilai yang dipegangi bapaknya itulah, padahal bapaknya bukan yang memegangi nilai itu, atau memegang itu secara keliru, menjadikan anak tidak suka kepada agama misalnya. Jadi sudah diberikan tapi lalu sudah diberikan gitu ya. Sudah diberikan. Gitu. Terlepas dari memberikan itu benar apa tidak. Tadi itu ada hal penting yang perlu kita perhatikan. Pertama, kenapa mandul? Yakni karena laki-laki ini tidak dapat memberikan apapun kepada anaknya. Itu alasan pertama, karena tidak bisa memberikan. Iya. Lalu berikutnya kan Rasulullah bertanya, siapakah orang yang perkasa? Nah, ini masih berkait dengan ini. Lalu para sahabat menunjukkan kekuatan berkenaan dengan gula. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW mengoreksi, laisa bidzalik, walakinnahu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Jadi lebih berkenaan dengan pengendalian diri ketika sedang marah. Nah, karena itulah pada saat berbicara seperti ini, saya jadi mengingat diri saya sendiri juga dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas lalai-lalainya di waktu yang lalu. Nah, kalau anak ini menerima didikan agama, walaupun mungkin sebenarnya bukan didikan, hanya pengajaran tentang agama, disampaikan dengan cara yang anak itu tidak melihat ada kelembutan di sana. Karena kelembutan itu, rifq itu, arifku itu akan menjadikan indah, akan membaguskan segala sesuatu yang melekat padanya. Ya. Apabila itu suatu dilekati, maka dia akan membaguskan. Pendidikan dilekati dengan arifku, maka pendidikan itu akan baik. Nah,
Artinya bahwa kalau cuma lembut saja, nggak ada pendidikannya, ya tidak membuat anak punya arah. Karena ada orang tua itu lembut sekali, lemah lembut, atau bahkan bukan lembut ya, lemah lembut, hilang lembutnya, tinggal lemahnya. Karena tidak ada arah yang jelas, tidak ada arah yang jelas. Nah, sebaliknya lawan dari rifq itu, ar-rifq adalah anaf. Jadi kasar, bukan keras, bukan keras. Kita naik mobil itu persnelengnya makin bagus mobilnya, bukan berarti makin lembek, tetap keras kan itu. Betul. Tetapi makin bagus mobilnya makin lembut. Bodinya mobil juga harus yang kuat, yang keras. Iya, makin bagus mobilnya, makin mahal mobilnya, makin keras, kokoh, tetapi bukan kasar. Justru kita itu mengetahui mobil kita bermasalah, kok kasar ini? Kok kasar ini? Walaupun dipegang tampaknya masih lembut, kok kasar ini? Gitu ya. Nah, itu tadi sudah sangat buruk, tapi masih mending. Ada yang lebih buruk lagi. Yang lebih buruk lagi itu bagaimana? Orang tua menganggap anaknya kehilangan arah, padahal orang tua memang tidak pernah memberikan, tidak pernah membangun, tidak pernah mengokohkan arah tersebut. Karena itu sangat aneh jika orang tua tiba-tiba gelisah. Begitu anaknya memasuki masa remaja, dia melihat anaknya terombang-ambing, tidak jelas mau kemana, mudah ikut-ikutan teman ataupun media sosial dan sejenisnya. Disinilah kita dapat memahami perkataan Mahlad bin Abi Safra rahimahullah ta'ala mengenai pemuda. Pemuda itu kalau diarahkan dengan baik, dengan benar, maka dia harusnya menjadi penggerak utama kehidupan masyarakat. Tetapi jika tidak dibekalkan kepadanya, tidak disiapkan arah, tidak dibangun orientasi hidupnya semenjak awal, maka asyabab syu'batul minal junun. Syu'batul minal junun. Ya, jadi pemuda itu cabang-cabang dari kegilaan-kegilaan. Ketika dia tidak diberi arah gitu. Tidak dibangun arahnya. Hanya diberi. Nah, anak dikasih peta. Nih, yang mana ini ya? Cari sendiri gitu. Nah, artinya kita yang membangun arah. Kita secara sengaja mengarahkan prinsip hidup anak, keyakinan hidup anak, orientasi hidup anak. Hidup itu mau ngapain sih? Nah, tapi kembali lagi. Jadi ada yang lebih buruk, yakni orang tua merasa anaknya kehilangan arah atau salah arah, padahal orang tua ini mengarahkan saja belum, membangun arah hidup saja belum. Lalu bagaimana mungkin orang tua mengatakan anaknya kehilangan arah, salah arah, sedangkan orang tua memang tidak secara sengaja mengarahkan keyakinan, mengarahkan orientasi hidup, mengarahkan prinsip hidup anak. Anak-anak itu boleh jadi telah disibukkan dengan berbagai pola-pola kegiatan. Saya mengatakan pola-pola kegiatan karena kadang-kadang anak itu disibukkan, bukan menyibukkan diri. Ya. Disibukkan berarti dia diperlakukan. Korban. Seperti kalau kita gitu ini punya hewan piaraan, kita latih. Apakah itu monyet, apakah itu apalagi yang bisa dilatih itu. Nah, itu kita latih. Nah, dia kan hanya diberi perlakuan. Dan alangkah banyak orang tua yang mendidik anaknya hanya dengan diberi pola-pola kegiatan, lalu serta-merta dianggap sebagai pembiasaan. Padahal yang terjadi sebenarnya sekedar terbentuknya perilaku berulang, repeated behavior kalau dalam istilah psikologi itu ya, bukan habit, bukan kebiasaan. Kenapa sih kok anak-anak itu disibukkan? Bukan berarti sibuk itu nggak boleh, tapi disibukkan itu artinya anak tidak punya gagasan. Anak kan hanya diperlakukan. Alasannya ya kalau anak-anak itu punya banyak waktu luang, nanti mikir yang enggak. Lupa bahwa untuk mikir yang iya itu, untuk mikir yang benar terarah, dia juga perlu punya waktu. Nah, artinya anak-anak itu kalau cuma disibukkan saja, nah, dia tidak punya gagasan-gagasan, tidak punya ide-ide.
tidak punya arah mengenai apa yang perlu dilakukan, apa yang penting dilakukan. Pola-pola perilaku itu pun tidak menjadi kebiasaan, hanya menjadi perilaku berulang, ya. Bukan kebiasaan. Terus apa bedanya? Ini kan sering muncul pertanyaan. Apa bedanya? Kan ya tiap hari terjadi. Iya. Perilaku berulang alias repeated behavior itu adalah serangkaian pola perilaku yang diberlakukan kepada anak. Diberlakukan ya. Jadi ada orang tua atau pihak lain yang bukan membiasakan ya, membuat anak mengulang-ulang, yang mengharuskan anak melakukan itu. Termasuk ngapunten ini, mohon maaf ini kalau ada ancaman hukuman semacam aturan di rumah atau di sekolah atau di pondok pesantren atau di itu termasuk itu, Ustaz. Iya, itu mirip conditioning ala Pavlov. Waduh, padahal Pavlov malah pakai yang nggak enak banget itu. Nah, betul. Tapi ternyata banyak yang memperlakukan anaknya seperti perlakuan perlakuan Pavlov terhadap hewan percobaannya itu. Nah, maka menjadi sangat wajar kalau anak-anak itu terbiasa. Terbiasa itu bukan berarti memiliki kebiasaan. Terbiasa dengan pola-pola itu, dan begitu mereka di rumah 2 minggu misalnya, itu kalau sekolah normal 2 minggu misalnya, dia juga bingung mau ngapain lagi, karena selama ini dia tidak terbiasa memiliki gagasan, tidak terbiasa memiliki inisiatif, hanya diberi perlakuan tanpa memberikan pemahaman dan tanpa membangun dorongan alias motivasi perilaku pada diri anak-anak itu. Jadi hanya pola-pola kegiatan yang disangka sebagai pembiasaan tidak melahirkan kebiasaan, ataupun kalau melahirkan kebiasaan itu akan rapuh. Nah, ini perlu penguat itu namanya pemahaman, tetapi hanya pola-pola kegiatan saja dan pemahaman tidak menjadikan anak merasa ini sesuatu yang berharga, sehingga ini tidak betul-betul mempengaruhi dirinya. Dan akibatnya adalah begitu faktor yang mengharuskan anak berperilaku itu sudah tidak ada, faktor paksaan dari boarding school misalnya, ketika itulah pola-pola itu hilang tanpa bekas. Jadi umumnya anak ini di sekolah, bahkan sekolah biasa ya Ustaz, sekolah biasa masuknya 7, pakai seragam, duduk di bangku, mendengarkan guru mencatat, kemudian karena offline sehingga pola ini tidak ada, dan dipindah online sekalipun, ini kalau ini bukan penanaman kebiasaan atau bukan pembangunan arah tadi, maka anak akan hilang semuanya. Akan hilang. Ada ungkapan yang kadang-kadang dianggap bahwa ini buktinya kalau kebiasaan itu akan membentuk karakter. Ini bukan ungkapan dari muslimin ya. Tetapi lupa awal dari ungkapan itu. Perhatikan ucapanmu karena akan pengaruhi pikiranmu. Gitu ya. Ini saya bukan berarti bersepakat, melainkan bahwa kalau kita menukil sesuatu, sohehkanlah. Jangan hanya diambil ujungnya. Perhatikanlah pikiranmu karena dia akan mempengaruhi sikapmu. Perhatikanlah sikapmu karena akan mempengaruhi perilakumu. Perhatikanlah perilakumu karena akan mempengaruhi kebiasaanmu. Perhatikanlah kebiasaanmu karena akan mempengaruhi nasibmu. Artinya di sini ada proses. Nah, kalau langsung diambil, dipotong langsung kepada pola-pola kegiatan yang akhirnya disangka sebagai pembiasaan itu, maka akhirnya anak terbiasa, sementara dia tidak memiliki ikatan batin, tidak menautkan dirinya dengan pola-pola itu, sehingga begitu faktor pemaksanya telah hilang atau sudah tidak efektif lagi, misalnya faktor pemaksanya adalah aturan sekolah atau aturan boarding school. Nah, begitu libur kan nggak efektif lagi, hilang itu, hilang. Nah, kenapa bisa demikian? Wallahu a'lam bishawab. Karena hilangnya 2 hal pada umumnya, al-fahmu wa bina'ud dawafi' as-sulukiyah. Ini ketika proses dari orang tua maupun dari pihak sekolah tadi, Ustaz. Betul. Ya, ketika itu hanya menjadi semacam pola-pola kegiatan saja yang disangka sebagai pembiasaan. Tiap hari begini nih.
Ini anak-anak memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik ini. Bangun jam sekian, langsung sholat. Nah, kemudian saya tanya, ini kan sering terjadi ya di beberapa Iya. boarding school tuh. Itu anak-anak kalau libur sekolah gimana itu, Ustaz? Nah, itu dia. Ini susahnya. Kita ini sudah payah-payah membentuk begini, begitu di rumah orang tua tidak melakukannya. Dan hilanglah semuanya itu. Hilang. Artinya, kalau kita itu mencintai sesuatu, merasa itu berharga, bahkan ketika kita menghadapi kesulitan kita berusaha untuk menjaga. Tetapi kalau ini anak-anak tidak dibangun arahnya, hanya diberi pola-pola kegiatan saja, begitu libur, belum libur itu sudah merasa besok merdeka. Dia merdeka dari apa? Merdeka dari penjajahan. Penjajahan apa? Padahal penjajahan itu adalah sesuatu yang baik sebenarnya. Karena itu tidak heran kalau ada anak-anak yang Masya Allah latar belakang pendidikannya seharusnya menjamin dia sebagai sosok yang baik, harusnya begitu. Tapi begitu lepas, la kalam wala salam, tidak ada asarnya, tidak ada jejak-jejaknya. Nah, masalahnya adalah betapa banyak orang tua atau pengasuh di sekolah-sekolah merasa telah memahamkan, padahal hanya sekedar menginformasikan saja. Jadi al-fahmu tadi bukan hanya mengingat, bukan hanya mengetahui. Terus yang ditransfer atau yang dipindahkan dari pendidik atau orang tua ke anak itu apa? Hanya informasi tentang pemahaman. Informasi tentang pemahaman. Contohnya begini, apa yang menyebabkan Turki Utsmani jatuh? Anak itu tidak menganalisis, hanya memindahkan Turki Utsmani jatuh karena ini. Itu memang penjelasan, tetapi ini bukanlah pemahaman anak, melainkan ini adalah kalimat yang diingat oleh anak. Saya ingat Ustaz, itu kata kalau di beberapa buku sejarah itu, mengapa perang Diponegoro terjadi? Karena pemasangan patok di mana itu? Di kuburannya simbahnya atau keluarganya Pangeran Diponegoro. Jadi menurut beberapa buku, perang Diponegoro terjadi hanya karena sedemikian sepelenya, sepelenya. Artinya bahkan ketika dia memindahkan penjelasan, sebenarnya dia hanya berfungsi sebagai alat transkrip dari sebuah voice recorder, tidak lebih. Nah, ini dia yang kita perlu memikirkan, apalagi ketika kita mengingat bahwa anak-anak itu kita diberi amanah untuk mengawal anak-anak itu, dan itu semuanya terkait dengan kemampuan akalnya. Akal ini harus terkawal, gitu ya. Artinya bukan cuma mengingat. Terus kira-kira langkah sederhana atau hal penting apa yang perlu diperhatikan orang tua atau pendidik ketika menanamkan al-fahmu tadi? Nah, saya ingin memberikan gambaran lebih utuh terlebih dulu. Kenapa sih kalau hanya memberikan informasi, walaupun itu informasinya berupa penjelasan, dan nanti di bulan Ramadan kita sering mendengarkan itu. Cuma nggak tahu nih karena ini pandemi ya. Dalam berbagai kesempatan, puasa itu menyebabkan kita memiliki kepekaan sosial. Loh, ini suruhan apa informasi? Iya kan? Ini suruhan, ini anjuran untuk memperbanyak amal soleh misalnya, ataukah informasi? Ketika informasi, kenapa orang itu menjadi lebih peka di bulan Ramadan? Karena dia merasa lapar. Padahal dia enggak juga. Mungkin malah lapar, dia malah jadi bakhil, bisa juga ya. Iya. Wah, jangan sampai yang lain dapat, saya aja. Karena dia merasakan penderitaan orang miskin. Emangnya iya, memangnya dengan sendirinya begitu. Nyatanya banyak juga yang menghadapi berbuka, bahkan sebelum asar sudah siap hidangan beraneka warna. Betul sekali. Karena itulah saya sering berbincang, kalau bulan Ramadan pengeluaran konsumsi kita untuk diri kita sendiri, bukan total pengeluaran kita, karena total pengeluaran boleh jadi untuk sedekah dan lain-lain. Total pengeluaran konsumsi kita kok lebih besar dibanding biasanya.
Padahal biasanya itu makannya 3 kali sehari, sekarang 2 kali. Ini ada hal yang nggak nyambung. Tapi kembali lagi di sini, gitu ya. Jadi kalau anak-anak itu hanya diberi informasi, walaupun informasi namanya penjelasan, maksudnya namanya penjelasan adalah bukan orang tua atau guru itu yang menjelaskan, tetapi orang tua atau guru itu menginformasikan penjelasan. Tidak menggugah akal anak. Jadi al-fahmu itu ada upaya untuk memahami. Kalau enggak kan boleh, karena kalau enggak bagaimana kita dapat memastikan bahwa dia paham? Boleh jadi dia hanya mengingat penjelasan. Di titik itulah maka kita menjadi memahami kalau anak itu hanya mengingat saja, yakni anak tidak mempunyai alasan, tidak pula merasa berharga dengan apa yang saya sebut misalnya sebagai perilaku ibadah. Kok perilaku ibadah? Karena kadang-kala sholat itu anak tidak sungguh-sungguh beribadah. Jadi semacam ritual saja gitu. Semacam bukan apa ya? Perilaku saja tapi nggak sampai ke hati iman. Iya, karena dia juga nggak merasa itu sakral gitu ya. Karena memang dioprak-oprak harus melaksanakan. Ini sekali lagi bukan berarti kita nggak boleh melakukan pendisiplinan. Pendisiplinan itu bagian dari upaya kita menolong anak-anak kita. Mudah-mudahan nanti kita sempat membahasnya, gitu ya. Nah, jadi ada apa namanya? Ada pemahaman yang perlu kita bangun. Nah, pemahaman ini sebagai pengokoh. Pengokoh apa? Dari motivasi, dari dorongan yang kita tumbuhkan juga kita bangun. Ingat tadi al-fahmu wa bina'u dawafi' as-sulukiyah. Karena itu kita perlu memberikan dorongan-dorongan. Dengan apa kita memberikan dorongan-dorongan itu? Nah, dari segi prosesnya kita sampaikan dengan menggunakan kalimat-kalimat perintah dan kalimat-kalimat larangan. Kalimat perintah dan kalimat larangan. Menarik. Kalimat larangan. Saya sering merasa risau dengan hal ini. Saya jadi teringat suatu saat ada sebuah training mengatakan jangan mengatakan jangan padahal dia sudah tidak. Bilang sendiri. Bukan hanya itu, closingnya jangan menggunakan kalimat perintah karena ini buat otak tidak kreatif. Closingnya, penutup training itu dia mengatakan, saudara-saudara, pejamkan mata Anda pelan-pelan. Kalimat perintah. Kalimat perintah apa kalimat berita ini? Iya. Tundukkan kepala Anda. Rasakan hembusan angin yang menerpa wajah Anda. Kosongkan pikiran Anda. Jangan pikirkan. Penuh kalimat perintah berarti. Kalimat larangan. Parah lo. Gitu. Kita nggak boleh pakai, tapi ketika dia menguatkan pesan-pesan itu, menggunakan itu semua. Nggak fair dong. Sehingga saya pernah menyampaikan, terima kasih. Ini kesempatan yang luar biasa. Karena itu saya mohon untuk penjelasan selanjutnya, tolong tidak ada kata tidak. Tidak ada kata jangan, dan tidak menggunakan kalimat perintah sama sekali. Bingung juga. Nah, jadi ini yang perlu kita kokohkan. Kita memberikan perintah dengan apa? Dengan sesuatu yang bernilai ibadah, dengan sesuatu yang bernilai pengabdian, dengan sesuatu yang menjadikan anak itu merasa berharga. Gitu ya. Dan dalam hal ini kita perlu berhati-hati agar tidak membelokkan arah anak. Misalnya, agar anak mau bersemangat, maka kita menyuruh misalnya bersemangat melakukan ibadah, maka kita iming-imingi anak itu untuk peroleh hadiah. Karena ini merupakan proses awal memalingkan anak dari fitrah. Tadi bentuk kalimat perintah maupun kalimat larangan yang efektif untuk menanamkan arah atau membangun arah tadi gimana, Ustaz? Contoh yang menguatkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki landasan yang jelas. Nak, kita ini lemah, tapi Allah Maha Kuasa. Maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah, nak, dan janganlah kamu merasa lemah. Ya. Atau kalimatnya atau nadanya bisa lembut lagi. Nah, kita ini lemah, nah.
Tapi Allah Maha Kuasa. Allah Maha Tahu. Mintalah kepada Allah, nak, yang terbaik. Bahkan seandainya kamu belum tahu apa yang terbaik buat hidupmu, mintalah kepada Allah, nak, karena Allah Maha Tahu. Nah, kita sampaikan. Nah, kita kokohkan keyakinannya. Sebagaimana nasihat dari Rasulullah Muhammad SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an tatkala masih kecil. Nah, beliau sampaikan, seandainya seluruh manusia berhimpun ya, mau mendatangkan kemudaratan, tapi kalau Allah tidak menghendaki, nah ini membangun keyakinan yang sangat kokoh, membangun keyakinan yang sangat kokoh. Nah, membangun keyakinan yang sangat kokoh, membangun tujuan untuk memperoleh kemuliaan yang sungguh-sungguh kemuliaan di akhirat, memperoleh kemuliaan berupa ridha Allah Subhanahu wa taala, dan tidak merusaknya. Merusaknya dengan apa? Mari kita ingat bahwa kata lain dari al-fitrah adalah al-ikhlas. Sebagaimana perkataan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu an bertanya mengenai apa yang dapat menjaga umat ini. Maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an mengatakan thalatha. Ada 3. Yang ini adalah munjiat, pengokoh. Yang pertama disebut adalah al-ikhlas. Nah, yang itu adalah fitrah. Fitratullahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Nah, ini yang disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Nah, jadi ikhlas itu berarti mensucikan maksud, memurnikan tujuan semata-mata hanya untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita perlu arahkan anak. Kalau misalnya kita tahu anak ini suka banget sama es krim, apa nggak boleh kita ngasih? Oh boleh. Tetapi ketika kita memberi, perlu kita jaga sehingga anak itu merasa ini orang tuaku, ini memang sayang sama aku. Bukan, oh aku dapat ini kan aku mau sholat. Sehingga sholatnya dia itu hanya sebagai pertukangan saja. Gitu ya. Melainkan nak, misalnya diberikan susu. Nak, tulangmu perlu kuat nak. Kita beli susu dulu nak. Nah, dia tahu anaknya suka susu. Agar kuat punggungmu untuk beribadah. Masya Allah. Sama-sama diberikan susu. Kamu mau susu enggak? Kalau mau susu ada syaratnya. Kalau kamu nanti mau ikut Jumatan, pulangnya dibeliin susu. Artinya orang tua mendidik anak untuk menyimpang, yakni melakukan amal akhirat dengan iradah dunia. Nah, jadi ini yang kita perlu pahami. Loh, apakah kalau anak itu tidak diiming-imingi hadiah itu dia mau melakukan berbagai kebaikan-kebaikan itu? Oh ya mau. Pertama, karena setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah, maka konsekuensinya ialah setiap anak itu lahir dalam keadaan mengenal kebenaran, ma'rifatul haq. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Ashur rahimahullah ta'ala pada saat menafsirkan Quran surat Al-A'raf ayat 172 ya. Mengenai al-mitsaq, bahwa perjanjian, janji yang berat antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala itu membawa konsekuensi dirinya itu mengenal kebenaran. Sampai atau kecuali apabila telah didatangkan kepadanya talqinul dhalal wa tarwijul batil. Talqinul dhalal wa tarwijul batil. Tarwijul batil. Apa ini, Ustaz? Talqinul dhalal, talqin ini proses komunikasi yang lebih bersifat personal, diulang-ulang gitu ya. Nah, menarik di sini. Berkait dengan kesesatan itu talqin. Artinya memerlukan proses yang lebih rumit dibanding memalingkan anak kepada kebatilan. Cukup dikompori, cukup diprovokasi, cukup ini enak loh, ini asik loh. Maka anak akan lebih mudah belok kepada
kebatilan. Karena seingat saya ada juga hadis yang lakinu auladakum bila ilaha illallah itu. Nah, Ini talqin yang baik berarti. talqin, ya. Artinya kebenaran yang hak itu juga melalui talqin. Memalingkan itu juga tidak mudah. Nah, berkenaan dengan berpalingnya anak ini dan sekaligus erat kaitannya dengan perbincangan kita mengenai kehilangan arah dan salah arah ini, sebenarnya ada satu hadis yang sangat menarik untuk kita perbincangkan. Bukan menariknya, sangat mendasar, sangat penting untuk kita perbincangkan. Menarik bagi orang-orang beriman, ini penting kan. Wah, semua hadis sahih menarik nih harusnya. Seharusnya. Jadi seluruh hadis itu penting. Masya Allah. Penting. Dan karena penting itulah semuanya harus menarik buat kita. Nah, nanti juga erat kaitannya dengan Quran surat Al-Insan ayat 3. Ya, tetapi saya khawatir ini karena waktunya rupanya hanya tinggal beberapa menit sehingga tidak mencukupi mungkin untuk kita sebut sekarang, insya Allah semoga pertemuan mendatang bisa kita detailkan. Hadis mengenai fitrah juga. Fitrah juga. Tetapi titik yang perlu kita cermati di situ ialah di akhirnya itu imma syakiran wa imma kafura. Wah, persis seperti surat Al-Insan ayat 3. Ayat 3. Nah, artinya ada proses yang perlu kita tempuh untuk mau mengakui, untuk mau melakukan assessment terhadap anak kita. Tapi itu nanti di usia berapa? Ada nanti di usia 7 tahun. Apa yang perlu kita lakukan dan nanti ada di usia 10 tahun. Apa yang perlu kita lakukan dan kemudian apa saja yang perlu kita perhatikan kaitannya dengan imma syakiran wa imma kafura. Yang para ulama membahasnya, Masya Allah, panjang sekali pembahasannya. Di antara jalan untuk menjaga keselamatan fitrah anak itu, fitrah ini maknanya adalah al-Islam, adalah al-mitsaq atau tauhid ya. Bukan sesuatu yang tidak mamduh, sesuatu yang tidak secara pasti terpuji. Misalnya tabiat. Masalahnya sekarang ini banyak betul. Ini sebenarnya tabiat, tetapi orang menyebutnya fitrah. Itu fitrah. Misalnya orang mengatakan fitrahnya perempuan, padahal sebenarnya adalah tabiatul mar'ah. Jadi salah sebut bisa bikin salah arah, Ustaz. Salah arah, betul. Betul. Kecenderungan jinsiah, seksualitas seseorang. Lalu orang mengatakan fitrah seksualitas. Ini karena ini istilah agama. Kalau itu mengatakan fitrah seksualitas, itu istilah agamanya apa itu? Itu istilah agamanya apa? Tetapi secara keseluruhan, serampangan menyebut itu akan mengakibatkan salah arah, walaupun kita merasa sedang di jalan yang benar. Kalau hubungannya tadi arah tadi dengan imma syakiran wa imma kafuran ini, icip-icip dulu. Itu apa ini kira-kira hubungannya? Nanti kaitannya dengan bagaimana orang tua itu, tugas utama orang tua itu kan menjaga fitrah anak. Para ulama mengaitkan Quran surat Al-Insan ayat 3 itu ataupun hadis kullu mauludin yuladu al fitrah hatta yu'riba anhu lisanuhu fa idza 'abbara anhu lisanuhu imma syakiran wa imma kafura. Itu dengan qad aflaha man zakkaha. Oke, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, tadi yang kita sebut tadi kan contoh bagaimana orang tua mengotori jiwa anak itu sejak dini. Dan akibatnya nanti anak bisa hilang arah atau salah arah tadi. Hilang arah atau salah arah. Belum 7 tahun sudah lain kecenderungannya. Sehingga imma syakiran wa imma kafura itu sudah dapat dilihat tatkala misalnya anak baru
mampu yu'riba anhu lisanuhu. Kan ini ada dua ada dua ungkapan ini ya. Hatta yu'riba anhu lisanuhu. Umur 3 tahun, umur 4 tahun, anak sudah mampu berbicara dengan lancar, ya, sudah mampu mengungkapkan dengan lisannya. Tetapi dalam hadis itu yang lebih ditekankan dalam hadis itu yang langsung diikuti oleh imma syakiran wa imma kafura. Ini sesudah ungkapan fa idza abbara anhu lisanuhu, maka apabila dia telah mampu abbara, mengungkapkan isi hatinya, mengekspresikan perasaannya, mengartikulasikan gagasannya. Jadi kalau anaknya disebutkan gimana punya gagasan ya. Imma syakiran wa imma kafura. Nah, tadi sebenarnya kita sedang membincang hadiah ya, hadiah. Kaitannya juga dengan ini, kaitannya juga dengan sebenarnya dilakukan oleh orang tua itu tazkiyah, mensucikan, membersihkan. Zakah tadi atau dasaha gitu. Iya. Hadiah bisa menjadi zakah, bisa menjadi dasaha. Ketika anak merasakan bahwa orang tuanya betul-betul perhatian kepada dia. Ketika anak merasakan hadiah itu karena kecintaan orang tua kepadanya, maka memberikan hadiah itu menimbulkan kecintaan. Jangankan kepada anak, kepada teman saja kita disuruhkan untuk memberikan hadiah, maka akan menimbulkan kecintaan. Tahabbu itu ya. Betul. Akan tetapi kalau kemudian hadiah itu dianggap sebagai ongkos, kalau kamu mau nanti Bapak belikan. Kalau kamu nanti sholat Jumatnya datang paling awal, nanti Bapak kasih ini. Maka orang tua telah memesan tiket dari awal bahwa dia sedari awal mengotori fitrah anak. Jadi kalau orang tua atau guru atau pendidik ajarkan kalau mau lulus ujian, puasa sunnah, apalagi sholat malam, itu kalau nggak hati-hati malah merusak anak ini ya. Di titik itulah pentingnya kita itu betul-betul mengilmui agar semua itu dalam kerangka isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah Muhammad SAW menggariskan kepada kita hadis yang sering saya bacakan itu, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Wasta'in billah. Nasihat Rasulullah Muhammad SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an, ini sesudah menyuruhkan untuk jagalah hak Allah, ihfadzillah, maka bagian berikutnya, 2 bagian setelah itu hubungannya dengan isti'anah. Ihfadzillah yahfadzka, ihfadzillah tajidhu tujaka, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Betul. 2 bagian akhir itu semua dua-duanya berkenaan dengan meminta kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah. Akan tetapi ketika salah dalam menempatkan keyakinan, salah dalam menempatkan diri, maka meskipun wujudnya dia berdoa, dia tawakalnya bukan kepada Allah Azza wa Jalla, melainkan kepada teknik-teknik berdoa misalnya. Ya. Ini menarik ya, tetapi saya tadi bahkan belum membahas, mengeksplorasi lebih jauh mengenai hadiah itu. Yang jelas bahwa hadiah ketika anak merasakan sebagai bentuk perhatian, maka anak itu akan tumbuh cinta dalam dirinya, tumbuh sikap hormat dalam dirinya kepada orang tua. Sementara rasa cinta itu, rasa hormat itu, para ulama mengatakan al-hurmat khair minat ta'ah. Al-hurmat khair minat ta'ah. Respect itu lebih baik daripada taat, karena respect memudahkan orang untuk taat. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Wah, ini karena ini ya, arah ini memang penting ya, Masya Allah. Iya, rupanya masih belum sampai ke hadis tadi ya.
Insyaallah semoga Ustadz Fauzil berkenan kita nanti masih Insyaallah. belajar bareng terus di Parenting Maqdisiyah Insyaallah. tentang bagaimana membangun arah, Ustadz ya, bagaimana membangun arah anak-anak kita, generasi kita ini agar mereka ini tidak menjadi generasi yang salah arah ataupun kehilangan arah.